lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah doa malam kita, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa, atas berkat-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Sehingga setiap kami pada malam hari ini bisa berkumpul bersatu ya Tuhan, di rumah-Mu ini ya Tuhan, menikmati saat-saat indah untuk bersekutu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kiranya lindungi serta berkatilah setiap kami ya Tuhan. Biarkan setiap kami dapat merasakan kehadiran-Mu, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tibakanlah tepat pada waktu-Mu, berikanlah penyertaan-Mu yang sempurna dan yang indah ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan kita. Terang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan, kami telah datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya.
selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Lebih lagi kita katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Kami rindu bersama Engkau ya Bapa. Kami rindu menikmati waktu-waktu yang indah. Setiap detik, setiap waktu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biar setiap kami bisa melekat bersama Engkau ya Tuhan. Biarlah kami bisa berjalan bergandengan tangan bersama Engkau ya Tuhan. Karena itulah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Oh Tuhan Yesus, haleluya ya Tuhan. Setiap kami rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Berikanlah kepada setiap kami hati penyembah ya Tuhan. Hati yang melekat dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami ya Tuhan. Pakailah mulut, lidah, bibir setiap hamba-hambamu dan anak-anakmu ya Tuhan. Pakailah setiap kami untuk memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita puji Tuhan kita. Kita naikkan sembah syukur kita. Haleluya. Terima kasih, oh Tuhan, Engkau baik. Haleluya Tuhan. Hosana, Hosana bagimu, Hosana untukmu Yesus. Haleluya, ku sembah Kau ya Tuhan Yesus. Glory, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Oh, ku tinggikan Engkau Yesus. Terima setiap sembah kami. Hosana ya Tuhan, Hosana bagimu. Engkau Jehovah Rafa, Sang Pemuliku. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kami Yesus. Terima sembah kami ya Tuhan. Glory, glory.
menaikkan setiap sembahmu. Kita naikkan semua pujian kita. Biar ruangan ini dipenuhi dengan pujian dan sembah. Biar segala kemuliaan kita naikkan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu, atas kemuliaan-Mu. Sembah kami, haleluya, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, ku tinggikan, haleluya Tuhan, haleluya. Engkau Yesus, haleluya. Terima sembah kami ya Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bisa menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Setiap orang di sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini Tuhan, bukan hanya sekedar kata-kata dari mulut dan bibir kami ya Tuhan, tapi merupakan ekspresi dari hati, jiwa dan roh kami ya Tuhan, yang merindukan Engkau ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Penuhilah setiap kami Roh Kudus. Penuhilah setiap kami ya Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Lebih lagi Bapak Ibu, dengan segenap hati kita katakan, ku
bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan mengatasi bumi. Oh Tuhan, Engkau Raja segala raja, segala kebaikan, segala berkat-Mu yang memenuhi setiap kami. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan sepenuh hati kita tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Saya rindu Bapak Ibu saja sambil kita perlahan bangkit berdiri. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Kau ya Tuhan, kami tinggikan Engkau mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
Kami rindu tinggikan Kau ya Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, Tuhan, kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Segala berkat-Mu yang telah mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik yang kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya lindungilah sertai berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah segalanya bisa menjadi berkat yang baik bagi pekerjaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan di bumi seperti di surga. Dan jika sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami bisa menjadi tanah yang subur, agar firman-Mu bisa bertumbuh dengan sempurna di dalam hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kita yang telah berdoa, kita katakan amin. Saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita katakan kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Engkau Tuhan. Saya mengundang para jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan lebih lagi, ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa, keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sambil mengangkat tangan kita katakan, Kau Tuhan, Engkau ajaib ya Tuhan. Haleluya. Keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Percaya dengan lembut katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan hati bersungguh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ini doa kami Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan iman, katakan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Engkau yang sedang letih lesu, engkau yang sedang berbeban berat, menjerit di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, katakan tolong aku Tuhan. Penuh dalam nama Yesus. Urapan mengalir dan dalam nama Yesus. Sentuh hati kami. Penuhi. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir. Yes. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, beri sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, Engkau sungguh amat rahmat sangat baik. Hari ini kami akan tiba waktunya duduk diam mendengar kebenaran firman. Yang memberitakan dan yang mendengar sama-sama diberkati, sama-sama diubahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita ready mendengar firman, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Shalom, kurang kuat, shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini lambaikan tangan. Beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan, haleluya. Ya, gereja kita sedang mengalami masalah ya di proyektornya. Mungkin besok udah bisa dipasang, puji Tuhan masih garansi jadi free. Kemarin udah deg-degan, waduh bayar berapa spare partnya ya. Gara-gara arus listrik. Kita tetap bersyukur sebagai orang Indonesia, kita katakan untungnya, kan selalu untungnya ya. Hari ini saya akan bawakan sebuah firman saudara. Firman ini tentang filter diri, katakan filter diri. Jadi saya melihat akhir-akhir ini masalah terbesar dalam kekristenan di akhir zaman ini, di era modern saat ini adalah bagaimana dengan maraknya informasi, amin. Kita melihat dari kanan, dari kiri, depan, belakang kita dibombardir
oleh segala sesuatu tentang informasi-informasi. Ketika kita melihat di Pilpres tahun kemarin, bagaimana informasi itu bertubi-tubi datang. Sehingga mengkotak-kotakkan kita. Ini berbeda saudara, Pilpres yang 2024 dengan 2019. Di 2019 rata-rata ya mungkin 99% mungkin 98-99% orang Kristen pilih salah satu calon. Tetapi di Pilpres kali ini terbelah-belah semua. Dari sini itu salah satu contoh saja, contoh kecil dari komunikasi ataupun berita-berita yang kita dengar. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama, minta tolong dibukakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Filter diri yang pertama, basicnya adalah menyaring informasi dengan hikmat. Katakan kanan kiri dengan hikmat. Nah ini coba dibaca dengan kuat. 1, 2, ya. Jadi saudara, salah satu cara di firman Tuhan, ini tema utama kita ya, uji segala sesuatu, pegang dengan baik. Dari sini kita belajar sama-sama bagaimana kita harus menguji informasi yang datang di hidup kita. Jadi Tuhan memberikan kita panca indera, ada penglihatan, pendengaran, rasa, penciuman dan seterusnya. Yang kita punya hak, yang kita bisa lakukan adalah mempergunakan apa yang sudah Tuhan percayakan, panca indera ini semua. Sedangkan informasi yang dari luar kita nggak bisa kendalikan, apalagi di era sosial media, era globalisasi seperti saat ini, era komunikasi yang luar biasa sekali, kita nggak bisa mengendalikan apa yang harus kita dengar. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, menfilter. Kita nggak bisa kendalikan apa yang kita dengar, tetapi kita bisa menyeleksi, kita bisa mengeliminasi apa yang masuk dalam pikiran kita. Amin. Senggol kanan kiri bilang, kamu harus menyeleksi apa yang masuk dalam pikiran dan hati. Yang pertama saya catat di sini pentingnya memiliki filterasi. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama. Dikatakan, 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudara, saya hobi juga nonton film, saya suka film ya, sekarang udah beda generasinya, dulu suka ke bioskop, bayarnya mahal, sekarang lebih murah, bisa nonton dari internet, dari Netflix dan seterusnya. Jadi saudara, zaman dulu saya kecil, saya ingat kalau film itu pasti ada yang baik, ada yang jahat. Film itu akan jadi keren kalau ada yang baik, ada yang jahat, dan yang baik akhirnya menang. Tetapi film sekarang nilai seninya semakin tinggi ketika gak ada yang baik, gak ada yang jahat. Saya pernah nonton film series, tokohnya itu setengah baik, setengah jahat. Semuanya abu-abu semua. Jadi saya ngerasa, wih keren ya, bagus ya. Jadi kita susah membedakan. Dari situ saya sadar bahwa baik dan buruk, jahat dan baik itu adalah persepsi yang ditimbulkan oleh pikiran kita karena informasi. Jadi orang yang contoh, sering kita mendengar, oh pisang lebih enak daripada apel. Karena terlalu sering kita mendengar orang tua kita ngajarkan kita makan pisang tiap hari di rumah. Akhirnya kita akan merasa bahwa pisang lebih enak daripada apel. Di keluarga yang lain mungkin sebaliknya. Ada yang ngomong apel lebih enak. Jadi ini karena kebiasaan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Dan itu menjadi karakter diri kita. Dan kalau sudah mengakar di hati kita, itu susah sekali untuk diubah. Tidak semua yang terdengar baik atau rohani itu ternyata berasal dari Tuhan. Jadi dari sini kita belajar sama-sama, enggak semua yang rohani itu berasal dari Tuhan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan wewenangnya.
banyak juga pelayan Tuhan masih sering terjatuh di dalam dosa-dosa dunia. Dari sini kita belajar sama-sama bahwa enggak semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita harus menguji kebenaran suatu ajaran sebelum mempercayainya. Ini sangat penting, makanya saya pernah bilang, puji Tuhan ya, kemarin hari Bro, kami mengadakan acara dugem, duduk bareng gembala. Saat itu saya membagikan tentang literasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan sama anak-anak muda. Ada beberapa yang udah chat ke saya, Pak Gem, minta bukunya apa yang harus dibaca, saya bagi. Saya senang gitu, mereka responnya baik. Kemudian kemarin ada salah satu dari jemaat gereja ini cerita ke saya sudah mulai belajar nabung pasif income dari yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia punya pasif income dari kebun sawit, dia cerita. Wah, saya senang juga. Sekarang masih kecil, masih plasma ya, masih kecil, tapi sudah tiap bulan seandainya pekerjaannya pun berhenti, dia masih bisa makan gitu ibaratnya. Puji Tuhan, bagus. Saya bangga juga gitu, dari gereja ini muncul orang-orang yang benar-benar mau nabung, mau perlahan-lahan, langkah demi langkah gitu. Jadi saudara, mengapa orang ini bisa melakukan hal tersebut, jemaat ini bisa melakukan hal tersebut, saya yakin dan percaya karena dia menyaring informasi, amin. Di dunia ini banyak saudara, informasi, saya pun punya teman juga banyak yang gak sabaran, yang ngomong, kalau kayak gitu, kayak mana bisa kayanya, kita harus berani, kita harus, kalau modal gak ada, ya kita hutang, kita begini. Tetapi apakah itu benar? Kita harus uji segala sesuatu, amin. Banyak yang ngomong, kalau mau kaya ya harus berani, kalau gak berani ya gak kaya-kaya. Hal tersebut gak 100% salah, memang kita harus memiliki keberanian, tetapi keberanian itu harus muncul setelah kita menguji. Tanpa kita menguji, kita nggak melakukan filterasi. Nah, memang kita dalam berusaha, kita harus berani. Istri saya lagi butuh anggota, saya sering iklan di sosmed, dicari anggota, karyawati, sekian syarat-syaratnya ini. Istri saya kan jual makanan, kemudian Bugem kan jual makanan, kemudian tiba-tiba ada yang misalnya ngomong gini, tapi maaf, saya ini nggak bisa masak, tapi saya mau kerja, pasti nggak saya terima. Nah, karena nggak ada keberanian di situ kan, kalau dia ngomongnya, kalau selama diajarin saya pasti bisa. Nah, ini lebih positif di mata saya sebagai yang mau nerima. Inilah keberanian yang positif. Emang harus disertai keberanian untuk jadi berhasil, jadi sukses. Moto gereja kita, Successful Bethany Families. Itu harus ada keberanian, tetapi keberanian setelah difilterasi. Jadi filterasi ini sangat penting. Jadi yang pertama ini pentingnya memiliki filterasi saudara. Firman Tuhan tadi, ujilah setiap roh-roh itu berasal dari Allah atau enggak. Ketika ada sesuatu saya pun juga belajar. Saya sebagai hamba Tuhan, juga saya sendiri selalu tanya Tuhan, Tuhan ini dari Tuhan enggak? Ini beneran enggak dari Tuhan? Tuhan harus ngelakuin apa? Besok melakukan apa? Kita harus filter gitu. Jadi gembala juga demikian. Usul itu banyak, setiap orang punya mau masing-masing, setiap orang punya pandangan masing-masing, punya usul masing-masing, tetapi harus kita filter. Yang mana yang penting, yang mana harus saya doakan dengan fokus, yang mana harus saya abaikan. Ya sorry to say, ada beberapa usulan, keluhan dan sebagainya yang harus saya abaikan. Kenapa? Karena memang itu justru bisa-bisa kalau saya terlalu memikirkan hal tersebut bisa merusak mental saya. Contoh, ada orang yang menjelekkan kita di belakang kita, ngomongin jelek-jelek di kita. Kalau kita terlalu tenggelam dalam kata-kata mereka, kita akan merusak pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, mood kita akan jadi jelek. Jadi kalau diomongin di belakang Tasya, senyumin aja, amin. Artinya kita terkenal, artinya kita disayang. Jadi biarin saja kalau diomongin di belakang, makanya saya sering ngomong, gak segala sesuatu itu harus diselesaikan.
Enggak, ketika kita dijelekkan di belakang kemudian kita harus klarifikasi. Nah ini enggak bijaksana, biarin aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ada masalah-masalah yang memang kita harus mengklarifikasi untuk kebaikan. Ada masalah-masalah yang gak perlu kita klarifikasi. Kalau dalam contoh lah paling gampang karena kita di gereja, dalam sebuah pelayanan. Ketika kita mengklarifikasi, ini yang saya pelajari ya. Hanya membenarkan diri saya sendiri contohnya. Klarifikasi itu isinya hanya membuktikan bahwa saya baik. Itu sebenarnya gak berguna bagi gereja ini, amin. Memperlihatkan saya orang yang baik, orang yang begini, itu hanya ego saya kepingin dilihat seperti itu. Tetapi klarifikasi contohnya yang menyangkut nama baik gereja, misalnya digosipkan tetangga, wah gereja ini pelayannya begini, ternyata gak seperti itu, wajib saya klarifikasi. Karena apa? Karena itu menyangkut nama besar ataupun kebaikan umat yang ada di gereja ini, harus diklarifikasi. Tetapi selama yang untuk diri sendiri itu gak penting. Tuhan ingatkan saya, ngapain bela diri sendiri? Bukankah ikut Tuhan tuh harus menyangkal diri? Bukankah ikut Tuhan tuh harus, saya pun bukan artis, saya nggak cari makan dari terkenalnya saya. Jadi buat apa nama baik saya di apa? Kalau ada yang jelekkan, ada yang ngomongin, ya sudah. Justru didoakan, justru disapa, justru kita baik-baik saja. Amin. Jadi itulah saudara, kita filter. Kalau kita sudah mampu memfilter, artinya kita punya value. Senggol kanan kiri, punya value. Orang yang punya value gampang cari kerja, gampang dapat jodoh yang terbaik, punya kelasnya sendiri. Kenapa kok kita susah dapatkan ini semua? Dalam hidup kok susah? Jangan-jangan kita nggak punya value. Salah satu cara terpenting basic dari value seseorang adalah filter apa yang masuk di telinga, apa yang dilihat mata, mana yang harus dipikirkan, mana yang dimasukkan di hati, itu harus difilter. Kesuksesan kita menfilter informasi demi informasi ini akan membuat kita jadi pribadi yang punya harga diri. Harga diri itu kan zaman dulu ya, zaman sekarang itu kerennya value diri, kualitas diri. Nanti kualitas ini akan ada. Ketika kita hanya digosipkan oleh tetangga kita, kita sudah stres. Kualitas kita, sorry to say ya, mohon maaf, kualitas kampungan. Kenapa? Karena kita stresnya tentang kampung kita sendiri, betul kan? Amin. Kalau artis nasional, dia stresnya karena digosipkan seluruh Indonesia. Itu kaliber dia, kaliber nasional. Nah, saya melihat artis-artis yang punya value itu sangat jarang klarifikasi. Contoh yang go internasional lah. Saya bangga itu sama kayak contohnya Agnes Mo. Itu saya senang, saya ngikutin kan dari dia kecil gitu kan. Dia itu jarang klarifikasi, sekalinya dia klarifikasi orang langsung dengar. Kenapa? Karena selama ini dia banyak yang menghujat, jadi penyanyi nggak jadi di Amerika segala macam. Tapi nggak diklarifikasi, ya itu bagus. Salah satu contoh yang bisa kita tiru contohnya. Kemudian yang kedua, cara menyaring informasi dengan hikmat. Yang nomor 2 ini saya catat di sini, nyaring informasi dengan hikmat. Ada poin A, dengan firman Tuhan. Kita buka Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ya, coba dibaca sama-sama ya. 2, 3. Nah, firman Tuhan ini adalah pelita yang menerangi setiap langkah kaki kita. Jadi artinya ketika kita mendapat informasi, kita pegang contohnya di tangan kita di dalam kegelapan, saya nggak tahu, saya raba ini apa ya. Setelah ada pelita di depan saya dekatkan ke pelita tersebut karena ada cahayanya, saya tahu, oh ini gelas, ini untuk minum, saya lagi haus, saya minum. Oh ini ada dompet, oh ini uang saya, biar gak hilang saya kantongin. Kenapa seperti itu? Bisa memutuskan sesuatu yang tepat karena ada pelita, amin. Pelita itu adalah firman Tuhan. Jangan sampai ini gelas saya masukkan ke kantong. Oh, nanti langsung basah. Kayak kita jalan-jalan camping nanti ya, di hutan misalnya, di gua. Gak ada di gua, gak ada listrik.
Kalau ada pelita itu sangat membantu. Itulah seperti firman Tuhan. Pelita ini sinarnya nggak seterang listrik, nggak seterang lampu, tetapi menyinari seseorang yang mau mendekati. Jadi firman Tuhan itu penolong yang cukup. Bukan penolong yang berlebih gimana enggak, tapi yang cukup ketika kita datang. Jadi kita datang, kita baca firman, kita renungkan dan kita kepingin tahu apa ini. Yang B, gunakan akal budi yang sehat. 2 Timotius ayat 1 pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Nah, dibaca sama-sama. 2, 3. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan akal budi yang sehat untuk berpikir kritis. Jangan mudah percaya hoax, konspirasi, informasi yang belum terbukti kebenarannya. Jadi saudara, poin terpentingnya apa yang masuk di telinga, jangan langsung masuk di pikiran. Ini anak-anak muda seringkali gak bisa tidur, cuman gara-gara digosipin orang. Gak bisa tidur hanya karena punya masalah sama calonnya. Yang orang tua juga gitu, gak bisa tidur bapak-bapak karena biasanya masalah ekonomi dan seterusnya. Jadi mari kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama bagaimana kita harus menyaring informasi itu dengan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa malam ini mencari hikmat dari Tuhan. Tuhan, aku mau ke kanan atau ke kiri. Tuhan, aku mau melangkah ke depan atau ke belakang. Aku mau stay di sini atau aku benar-benar cari Tuhan. Kita belajar sama-sama saudara dalam kehidupan ini. Kita itu seperti di tengah-tengah lautan. Amin. Kita nggak tahu, kita kayak di perahu kecil di tengah lautan. Saya pernah lihat tuh di YouTube. Pertama, dilihatkan sebuah kota, ditarik lagi dunia pertama besar, makin lama makin kecil. Kemudian ditarik lagi di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu yang ada Mars, Bumi sampai Pluto itu ya. Berapa planet itu? Berapa Fit? 9 ya? 7 ya? 7 atau 9 planet itu. Ternyata itu kan udah kelihatan besar kan, ditarik lagi lebih jauh. Ternyata galaksi kita itu kecil sekali. Itu galaksi kita loh, bumi apa lagi, lebih kecil lagi. Demikian juga kehidupan kita. Kita ini seperti perahu di tengah samudra, diombang-gambingkan, si jahat ngomong ke kiri, kita ikut, ke kanan kita ikut. Padahal di dalam kapal kita percaya ada radar yang dari Tuhan, katakan radar. Radar ini adalah Roh Kudus itu, kita udah punya radar yang bisa menuntun. Jadi kalau kita tes naik pesawat ya, ujian pesawat itu pilot. Saya dulu punya kawan ya kan, cita-citanya mau jadi pilot. Dia ikut penerbangan di Jakarta, di Halim. Dia latihan. Saya tanya, kenapa kok mau jadi pilot? Karena pramugarinya cantik-cantik. Jadi mau jadi pilot karena pramugarinya cantik-cantik, teman saya waktu itu. Dia cerita. Jadi kalau kita itu harus ngikutin radar. Jadi kalau kita mau, kita rasanya pesawat ini kok ke kiri ya, pakai feeling, kita balikkan ke kanan, dimarahin. Kenapa? Lihat radarnya, mau perasaanmu lagi ke kiri, mau perasaanmu lagi ke kanan. Pokoknya kalau radarnya lurus itu berarti betul. Gak usah dibelok-belokkan. Jadi kalau radar ini udah ngarahnya, misalnya kita mau pergi dari... Contohnya lah ya, dari Sumatera kita mau pergi ke atas, ke negara Cina lah katakan. Jadi kita kan naik ke atas gini kan, ke utara. Selama kita jalannya di utara itu udah bener. Sekalipun nanti kena badai, kapalnya belok sikit gini, pesawat terbangnya belok sikit. Gak boleh kita belokkan, gak boleh pakai feeling, katakan kanan kiri. Jangan pakai insting, pakai firman. Makanya saya sering ngomong, kehidupan orang Kristen gak membuat kita jadi pribadi yang baik, tapi membuat kita jadi pribadi yang benar, katakan benar. Orang Kristen
Kadang-kadang dianggap dunia itu sombong. Kadang-kadang dianggap dunia itu sok rohani. Kadang-kadang dianggap dunia itu hidupnya sok suci, sok kudus. Tetapi kalau itu kebenaran kita lakukan. Amin. Kita ibadah. Mungkin bahkan orang tua kita ngomong, ngapain ibadah terus? Kau dapat apa dari ibadah itu? Kau lebih baik, nah kan lebih baik daripada ibadah, kau bantu mama goreng pisang dijual. Lebih baik, ya kan? Karena kalau kita goreng pisang kita jadi anak yang baik. Kalau kita ke gereja kita jadi orang benar. Firman bilang, pilih yang benar. Amin. Ketika kita punya geng. Satu geng kita nongkrong. Suka mabuk contohnya. Ngerokok, mabuk dan segala macamnya. Kemudian ketika kita mau berhenti dari geng tersebut, kita diomong, calon pendeta, sok suci. Tetapi bagi mereka kita udah bukan pribadi yang baik, bukan teman yang baik. Kita bukan teman yang baik. Tetapi ketika kita berhenti, kita dibenci oleh teman-teman kita, tapi kita jadi orang yang benar. Mendidik anak. Contoh. Kita berikan uang jajan, anaknya bilang kurang, kita kasih lagi. Anaknya minta permen, kita kasih. Giginya udah ompong, kita kasih coklat terus. Orang tua yang baik, tapi nggak benar. Ketika anak kita latih dari kecil menabung, ketika menabung, sampai besar kita ajari dia cari usaha kecil-kecilan, jualan gorengan di sekolah, bagaimana susahnya, kayak tadi ya Calvin ya di training ya, cari duit ya sama Herlin ya. Herlin mana? Gak nampak ya? Gak datang ya? Oh, dia bilang, aduh encok katanya, encok. Aku bilang, ya gitulah cari duit, emang gampang. Jadi di training seperti itu, nanti jadi pribadi yang berbeda, amin. Jadi kita filter, pengajaran pun sebagai anak kita harus filter. Kadang orang tua pun juga bisa, karena mungkin informasinya salah, bisa juga ada yang salah. Bagaimana caranya? Balik ke firman, bilang balik ke firman. Puji Tuhan saya dari kecil itu, saya itu pindah-pindah rumah. Kadang sama orang tua, kadang sama tante saya, kadang sama nenek saya. Jadi saya itu gak jelas rumah saya yang mana. Saya dari TK itu udah pindah-pindah. Orang tua lagi berapa tahun, balik lagi ke tante, balik lagi nenek, muter-muter gitu terus. Jadi dari kecil tuh saya ada satu kebiasaan saudara. Saya kebiasaannya itu mungkin kalau saya renungkan ada positifnya dari pindah-pindah ini adalah saya itu rajin menabung. Nah, saya itu rajin, tanya Pak Jo. Saya seumur hidup minta HP 100% dibelikan tuh cuma sekali. Karena dicuri orang, ditipu orang. HP saya ditipu orang, dibelikan sekali. Sisanya saya nabung. Saya pertama kali kepingin beli PlayStation itu pun saya bilang, kumpulkan dulu uang 500 ribu, uang jajan saya cuma 3.000 perak. 3.000 perak gimana caranya bisa 500 ribu? Nanti baru dibelikan PlayStation katanya, di sisanya ditambahin. Terus saya nabung saudara. Di sekolah depan ada bakso kojek kan, itu kesukaan saya. Sampai sekarang pun kalau jemput anak sekolah masih makan bakso kojek. Saya lari dari pintu belakang, gak mau lihat, saya hitung. Wih, butuh 5 bulan, 6 bulan, gak apa-apa, harus tekad. Akhirnya tercapai. Jadi segala sesuatu itu harus ditabung. Amin. Jadi kita belajar di sini memfilter diri. Ketika saya menabung, saya harus memfilter. Mana yang fokus kita, mana yang bukan. Amin. Setiap kita, saya tanya ya, siapa yang mau jadi orang kaya? Sekali lagi, siapa yang mau jadi orang sukses? Semua orang angkat tangan. Benernya di hati kecil kalian belum tentu pengen. Loh kok bisa Pak Agem? Buktinya pertama, siapa di sini yang sudah mulai mencicil menabung, rutin menabung? Siapa di sini yang sudah membuat plan keuangan 10 tahun ke depan? Jadi saudara, ngomongnya kita mau kaya, kita mau sukses, dan kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa kita gak melakukan apa-apa? Karena kita gak benar-benar pengen. Amin.
Nah, dari sini inilah filter. Ketika kita fokus, aku mau sukses, aku mau hidup, goal hidup saya itu simple. Saya bukan kalau dikasih sukses Tuhan tuh terserah Tuhan ya. Seberapa sukses terserah Tuhan. Tapi saya minimal tuh saya nggak mau menyusahkan orang lain. Udah gitu aja. Saya itu hidup nggak mau menyusahkan orang lain. Bahkan di rumah pun saya itu piring bekas makan saya pasti saya cuci sendiri udah. Saya nggak mau nyusahin ke orang lain. Di rumah ada anggota, silakan tanya besok Calvin ketemu Kak Vivi tanya pernah nggak nyuciin piring saya. Sekalipun dia nggak pernah nyuciin piring. Gak tahu ya kalau saya buru-buru ya, buru-buru kadang saya taruh. Tapi sebisa mungkin saya cuci sendiri. Saya berusaha apa yang saya lakukan tuh pokoknya dari dulu udah kebiasaan mungkin. Karena sering sendiri-sendiri terus jadi mandiri gitu. Jangan menyusahkan orang. Dari situ saya belajar ketika ingin mencapai goal, seberapa kepinginnya orang tersebut, seberapa giginya dia, seberapa dia bisa memfilter. Ketika kita kepingin menjadi orang sukses, misalnya Tasya di usia 30 saya mencapai goal ini, pasti lipstick yang saya biasa beli 3 bulan sekali jadi 6 bulan sekali. Lama-lama jadi 1 tahun sekali. Hal-hal yang gak penting kita singkirkan. Amin. Gimana mungkin orang gajinya 2 juta, 3 juta 1 bulan. Pengen jadi sukses, pengen jadi kaya. Pemasukan 2 juta, 3 juta. Kemudian 1 jutanya habis dibuat beli rokok contohnya. Bisa nggak orang sukses kayak gini? Masuk akal nggak? 1 bulan 1 juta dibuat beli rokok. Anaknya nggak bisa beli susu dan seterusnya. Nah ini kan nggak masuk akal. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Aku nggak punya uang, tetapi ketika kita menghamburkan kepada yang lain, di situ ternyata kita nggak bisa memfilter. Ini salah satu dari filter diri. Jadi gunakan akal budi yang sehat. Yang C, bertanya pada pemimpin rohani. Saya seneng kemarin ada yang cerita sama saya, ngobrol-ngobrol gitu kan. Tanya, Pak Gem, ajari saya Pak Gem tentang investasi itu gimana. Yang kemarin di mana Dugem. Saya jelaskan. Dia pun yang tadi cerita udah punya investasi gini. Tapi dia kesusahan cari lahan sawitnya itu udah penuh gitu di kampungnya dia. Jadi dia mau kemana, ngobrol-ngobrol. Saya seneng ada yang mulai connect, mulai memikirkan masa depan, dia menyisihkan bagaimana. Kemudian saya tanya, gimana tiap bulan keuangan segala macam. Oh aman, saya bisa menyisihkan, saya bisa, gajinya gak besar, tapi dia bisa benar-benar memanage dengan baik. Nah, orang kayak gini jangan kaget 5-10 tahun lagi yang disiplin seperti ini bisa lebih sukses daripada orang yang gajinya 2-3 kali lipat lebih besar. Saya pernah ngomong sama Calvin ya. Calvin, kamu contoh lah. Kamu gajimu 2-3 juta 1 bulan. Katakanlah baru lulus kuliah dapat gaji segitu ya. Bisa gak kamu yakin bisa menang sama orang yang gajinya 5 juta? Ya gimana caranya? Nah bisa kalau punya mindset yang benar. Punya filterasi yang benar. Amin. Yang 5 juta ini gak terfilter. Dikira wah udah 5 juta itu udah enak. Apalagi 10 juta. Gak difilter. Banyak rumah tangga demikian. Gajinya 2 juta pemasukannya. Bisa nabung 500 ribu. Artinya untuk pengeluarannya 1,5 juta. Oke 2 juta ya. Ketika gajinya 4 juta. Tetap nabungnya tetap 500 ribu. Sering dialamin banyak orang. Amin. Karena tidak difilter, ya. Karena tidak difilter. Bayangkan gaji 2 juta, kebutuhan rumah tangga 1,5 juta cukup. Gaji 4 juta, kebutuhan rumah tangga membengkak jadi 3,5 juta. Kenapa? Karena kita lepas filternya. Filternya kita perlebar. Jadi ya udahlah beli ini, jadi ada uang. Harusnya kalau kepingin sukses seperti tadi, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kita harus mulai belajar mencukupkan diri seperti firman Tuhan. Amin. Kita harus punya mindset 1,5 juta saja cukup. Berarti ketika gajiku 4 juta, aku bisa nabung 2,5 juta. Minimal naik gaya hidupnya kita kasih spilling 500 ribu. Jadi oke, rumah tangga saya naikkan 2 juta, 2 jutanya saya tabung. Nah, orang yang memiliki kemampuan demikian akan jadi sukses. Amin.
Ini salah satu filter diri. Kenapa Evan pernah tanya ya, kenapa ya kok seperti uap, nggak difilter? Apakah punya pembukuan pribadi Evan? Saya tuh senang saya tuh senang hitung-hitungan saudara. Jadi filter diri saya tuh ya, saya sering hitung-hitungan gitulah, ngitung-hitung. Jadi kalau saya kayak Bugem ini, benernya Bugem itu orangnya apa ya? Kalau kerja itu ulet dia, kerja capek itu mau, ini kan capek kali dia. Nanti malam pulang sampai jam 12, jam 1 itu. Semalam aja jam 2 dia baru tidur. Kadang saya kasihan, udah tidur aja, besok aja. Oh nggak bisa kepikiran dia. Tetapi dia Bugem ini kelemahannya tentang angka. Nggak bisa memfilter angka-angka, biasa cewek ya. Jadi saya, nanti misalnya kamu di sini kira-kira gini, saya yang arahkan masalah keuangan. Jadi kita belajar, kadang kita itu rajin, tekun, ulet, mau kerja keras, tapi uangnya kok nguap. Ini yang dialami banyak rumah tangga Kristen, banyak orang-orang Kristen. Kok seperti pundi-pundi yang bocor. Jangan-jangan kita lemah dalam filterasi. Kita nggak tahu mana yang premier, mana yang sekunder. Di sekolah kan diajarkan kan kebutuhan premier, apa yang harus diutamakan, apa yang harus dibuang. Diawali dari apa? Hati dan pikiran. Katakan hati dan pikiran. Kendalikan keinginan. Paling susah itu keinginan, amin. Tahu nggak saudara? Sekarang kita kan lagi doa puasa. Yang paling bikin saya berat puasa itu apa? Sarapan pagi. Sarapan pagi itu bukan karena saya lapar, pagi sekarang udah gak lapar, udah lama kan puasanya udah akhir-akhir. Karena di sarapan pagi itu saya paling senang duduk, makan lontong sama minum kopi itu paling enak sekali, sendirian kan. Di situ saya merefresh, saya mikir, saya senang sendirian aja nongkrong itu bisa sampai hampir sejam, setengah jam tuh habis nganter anak sekolah kan jam 7 pagi. Sempatkan ngopi, itu me time saya benar-benar. Mikir, inovasi apa segala macam, apa yang harus saya lakukan hari itu. Saya mikirnya gitu, saya butuh waktu kayak gitu. Itu yang saya sekarang hilang. Setelah saya puasa, saya mikir lagi, lumayan ya, saya berhemat juga. Sekali makan lontong sama ngopi 20.000, 25.000 sama kopinya kan. Wih, kalau sebulan udah 700.000 sendiri kan. Nah, jadi ternyata hal-hal kecil dimulai ketika kita belajar memfilter hal-hal kecil, kita bisa lebih sukses. Ini tadi yang saya ngomong panjang keuangan ya. Di pikiran mental juga. Mental kita, ketika kita bisa memfilter mana yang lebih penting, gak mungkin kita menyanyiakan waktu seperti kata Pak Ulu hari Minggu. Pak Ulu khotbahnya bagus banget ya. Langsung saya chat si anak tadi yang tanya-tanya sama saya tadi itu kan. Tuh dengerin khotbahnya Pak Hulu, waktu gak bisa diulang 2 kali. Waktu itu gak berasa saudara. Waktu itu berlalu. Jadi jangan pernah sia-siakan, kita semakin tua, waktu itu berjalan, kita harus tanggung jawab. Kita harus filter passion kita, ini yang anak-anak muda zaman sekarang, passion dan juga tanggung jawab. Ini 2 hal yang berbeda. Banyak yang ngomong, aku gak mau kerja itu, kenapa? Bukan passionku. Tetapi kalau dengan bekerja hal tersebut, kita bisa memenuhi tanggung jawab kita sebagai keluarga, kepala keluarga, orang tua, bisa menyekolahkan anak, kita harus lakukan. Amin. Saya dulu gak bisa masak, saya diomong hobi masak juga enggak. Tapi saya bantu Bugem, kenapa? Itu tanggung jawab, amin. Lakukan dengan sukacita, nanti Tuhan yang memberikan kelimpahan. Kalau nurutin passion, pindah-pindah lah, tahun ini passionku mau jadi atlet, aku main bola lah. Tahun depan mau jadi penyanyi, aku latihan nyanyi lah. Tahun depannya lagi mau jadi apa lagi, ganti lagi. Jadi jangan passion, hidup jangan passion tuh bahasa apa sederhananya keinginan itu benarnya. Yang saya bilang tadi, jangan karena keinginan. Hidup dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan sudah percayakan saya keluarga, ya saya harus hidup untuk menghidupi keluarga ini. Tanggung jawab keluarga kecil ini, bagaimana kita harus serius. Coba dibuka 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Jadi kita belajar komunikasi dengan pemimpin-pemimpin rohani, ketua FA. Ya, coba dibaca dengan kuat ya. 2, 3.
Oh, 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Nah, baca kuat-kuat. 2, 3. Amin. Jadi dengan kita memiliki pemimpin rohani, kita itu lebih gak gampang tersesat, terombang-ambing di segala macam pengajaran. Kita belajar sama-sama di sini. Ini penting loh. Saudara gak sadar, setiap hari itu ratusan ribuan informasi masuk ke telinga kita. Bagaimana, bahkan saudara ketika saya sudah banyak membaca buku, bahkan kita itu gak bisa lagi percaya sama media massa. Semua yang tertulis di media massa, di koran, itu punya maksud dan tujuan. Semua yang diucapkan pejabat-pejabat, mereka pun punya maksud dan tujuan. Semua punya kepentingan mereka masing-masing, sehingga yang ditulis itu untuk mencapai kepentingan mereka. Jadi firman Tuhan ini benar-benar langsung saya diingatkan waktu baca buku itu. Selidiki segala sesuatu. Amin. Ada kepentingan itu saudara, semuanya itu ada kepentingan. Apa yang dikatakan Donald Trump itu untuk kepentingan Amerika, terlebih tinggi lagi kepentingan dirinya. Dia pun seorang pebisnis, dia punya kepentingan. Bos-bosnya media massa punya kepentingan politik masing-masing, punya arah politik masing-masing, punya warna informasi masing-masing. Jadi kita belajar sama-sama di sini. Media A memberitakan Indonesia gelap, Indonesia mau resesi dan segala macam karena anti pemerintahan. Media B karena pro pemerintahan, Indonesia baik-baik saja. Indonesia membuat negara-negara lain iri karena inflasinya sangat rendah. Deflasi tapi bangga. Saya bingung juga itu dengan yang pejabat. Sekarang tapi unik emang, Lebaran kali ini ayam turun. Harga ayam turun. Cabai turun, Bugem sampai bingung loh. Turun. Kenapa? Gak ada yang mau beli. Orang udah membatasi pengeluaran, orang gak punya duit semua, kayak mana? Turun, ini unik kan. Jangan salah loh, Indonesia sekarang deflasi loh. Makanya, tapi ada pemerintah yang ngomong, banggalah negara lain iri karena kita, inflasinya terendah. Makanya banyak sekali uang asing yang lagi ditarik, jadi dolar meningkat, naik. Karena krisis kepercayaan, deflasi itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka. Artinya apa? Rakyat sedang tidak pegang uang. Negara sedang kekurangan keuangan, lagi kering uangnya. Jadi currency-nya lagi kering. Jadi informasi ini kedua belah pihak saling klaim benar. Kita bingung, selidiki, pelajari lagi yang mana yang benar. Amin. Saya undang tim musik. Kesimpulannya, pertama kita tidak bisa mengatur informasi yang masuk di telinga kita. Yang bisa kita lakukan adalah memfilter mana yang layak jadi pikiran dan mana yang tidak. Yang kedua, di era saat ini kita harus banyak membangun jam doa. Katakan jam doa. Bilang kanan kiri, bangun jam doa. Saya juga saudara sedikit kesaksian sambil nunggu tim musiknya. Bugem ini kan kerjanya ikut IO ya, IO event organizer. Jadi ikut basar, diadakan IO ini, diadakan IO ini, diadakan IO ini. Itu seperti di tengah-tengah lautan, kita nggak ngerti yang mana yang bakal menguntungkan, yang mana yang bakal rugi. Itu kita nggak pernah tahu gitu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan ya, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tanya Tuhan yang mana, Tuhan yang mana, Tuhan yang mana. Yang aku pilih yang mana. Kita harus benar-benar cari Tuhan. Nanti Tuhan akan arahkan. Ya puji Tuhan bisa berjalan sampai sekarang semua karena tuntunan Tuhan. Saya nggak tahu kenapa 2 tahun yang lalu saya tiba-tiba ngomong sama Bugem. Bugem ini banyak sekali IO berantem sama tenan. Kalau Bugem ini kan tenan ya. Teman-teman istri saya itu ada yang kayak unjuk rasa ke IO. Saya
langsung ngomong, nggak usah kayak gitu. Kalau kita pebisnis, satu musuh terlalu banyak. Biarin mereka mau musuhan sama IO, mau bikin IO sendiri, segala macam. Ini si A, kamu belajar dari dia, kamu ajak dia ngomong. Kenapa? Itu ilmunya bagus itu. Kenapa? Dia bisa ngerti event-event mana yang rame. Setiap orang ini ikut, selalu eventnya sukses. Kalau yang eventnya sepi-sepi, dia nggak ikut. Berarti dia pinter milih. Dan itu menurut diikutin, puji Tuhan sampai sekarang. Kita langganannya sama kayak yang si A ini. Jadi ya temenan baik. Si A ini sekarang udah sukses, bikin toko roti besar di Sun Plaza, padahal itu sewanya entah berapa itu di dalam Sun Plaza, sukses. Ya kita pun mungkin belum sebesar mereka, tapi kita ngikut, jadi ngikut kecipratan orangnya, beruntungnya itu. Jadi kenapa kok bisa begitu? Ya inilah, difilter. Temen pun jangan karena kita teman baik, kita ikut-ikutan. Ketika mereka semua mau komplain ke IO-nya, mau maki-maki IO-nya, saya ngomong, gak usah ikut-ikutan. Kenapa? Ini difilter. Ini kelakuan-kelakuan yang gak ada gunanya. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Buat apa? Mending kita mundur. Kita biarin aja, kita netral. Jadi selama ini puji Tuhan, tenan kita dengan segala permasalahan, mau rame mau sepi, kita baik-baik semua dengan semua IO. Kita baik dengan semua tenan-tenan, kita nggak pernah berantem sama tenan. Sampai ada temannya Bugem tanya, kok bisa ya kerjaanmu itu bisa smooth, nyantai? Ya Bugem bilang, ya benernya kita nggak nyantai, pegawai ya ada aja ulahnya. Tapi yang paling penting, gimana kita nggak usah terlalu masukkan pikiran, amin. Gimana kita filter. Iyalah saya ngomong, iya masalah pasti ada. Pegawai mengulah ada nggak? Ada. Tapi kalau mungkin orang lain yang nggak kenal Tuhan, heboh, lebay. Wah pegawaiku berantem. Sampai ada itu lucu. Bosnya di sini, pegawainya itu mantan pegawainya udah ke tenan lain. Lewat depan tenannya, saling ngejek. Saya bingung, lucu kali ya masa bosnya sama ini saling ngejek, kayak saling sindir, saling apa, aduh kekanak-kanakan, gak boleh ya, amin. Jadi saya belajar kita harus punya value ini gak usah kita musuhan. Kalau kita semakin banyak musuh, semakin turun value kita. Jadi kita tetap stabil. Kadang memang kita secara angka kita turun, kita naik, tapi yang penting mental kita stabil. Itulah orang Kristen, itulah orang yang bisa memfilter diri. Kita naikkan sedikit pujian, nanti kita akan doa tutup. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, yes. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ambil waktu sejenak saudara. Hari ini kita belajar tentang memfilter diri. Kita selidiki hati setiap kita. Mungkin ada pikiran, ada fokus yang terpecah.
Mungkin kita punya goal, kita punya cita-cita, kita punya mimpi. Saudara cari tahu apa yang merintangi mimpi saudara. Saat ini lepas, saat ini buang. Ganjalan-ganjalan hati. Mungkin ganjalan itu justru datang dari orang terdekat kita. Bahkan tidak jarang dari pasangan, dari orang tua, dari saudara, atau teman dekat kita yang membuat kita semakin melenceng jauh dari goal kita. Hari ini saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, Tuhan ingin kita kembali ke track yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita jalani. Mungkin jalan ke kanan seolah-olah baik, mungkin jalan ke kiri seolah-olah yang terbaik. Tetapi tetaplah jalan lurus karena engkau diciptakan bukan untuk menjadi orang yang baik. Kau diciptakan untuk jadi orang benar, yaitu berjalan di jalannya Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita melihat kanan lebih baik, kiri lebih baik. Tetapi saat ini kita belajar yang terbaik adalah mengikut Tuhan. Mari saudara, mungkin engkau sedang mengalami masalah ekonomi. Mari difilter kembali saudara. Saya ajak saudara untuk memfilter mengapa itu terjadi. Jangan-jangan terlalu banyak gangguan di hati kita, di pikiran kita. Sehingga berkat Tuhan seperti langit seolah menutup berkatnya. Seolah langit tidak mau mencurahkan hujan berkat dalam rumah kita, dalam pribadi kita. Mari kita refleksi. Mari kita ubah pola pikir kita. Mari kita ubah sudut pandang kita. Mari kita belajar mulai memfilter apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita fokuskan dan mana yang tidak. Yang masih muda, mungkin engkau terlalu banyak membuang-buang waktu seperti Pak Hulu bilang kemarin. Menghabiskan banyak waktu bermain, nongkrong, menghabiskan banyak uang. Mari kita belajar malam hari ini, filter, semuanya difilter. Mari kita pisah-pisahkan mana yang penting, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Firman Tuhan mengatakan, tidak segala sesuatu berguna. Hari ini mari kita cari apa yang tidak berguna, sampah-sampah dalam pikiran kita, hati kita, mari kita buang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syaralaba Yeshe. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kisah setiamu di sepanjang hidupku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik. Engkau Allah yang mencukupkan, Engkau Allah yang memberkati. Engkau menciptakan setiap kami. Engkau mengizinkan kami ada sebagaimana kami ada sampai malam hari ini. Karena kami tahu semua untuk kebaikan setiap kami. Malam ini kami belajar, kami harus memilah-milah kembali mana yang dari Tuhan dan mana dari si jahat. Kemana kami harus melangkah dan kemana kami harus tinggalkan. Apa yang jadi tujuan hidup kami dan mana yang bukan. Biarlah Tuhan setiap kami pulang dari sini, kami mulai memfilter diri kami masing-masing. Kami mulai berkaca kembali Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari kami. Bukan doa kami yang tidak dijawab. Mungkin kami gagal dalam memfilter mana yang penting dan mana yang tidak. Hamba berdoa setiap kami yang datang pada malam hari ini, Roh Kudus berikan kemampuan kembali ke track yang Tuhan sudah sediakan. Karena kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang kaya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang mencukupkan setiap kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di bulan Maret 2025 kami belajar memfilter diri. Maret 2026 hamba mau melihat setiap kami semua beroleh kemenangan. Setiap jemaat punya ceritanya masing-masing, punya kisahnya masing-masing, dengan satu hasil yang sama, hasil kemenangan, hasil kesuksesan, hasil kemajuan, hasil keberhasilan. Dalam nama Yesus, terima dengan iman, terima. Katakan, aku diberkati, aku kaya, aku punya Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Seperti Engkau berkata Tuhan Yesus, Engkau datang untuk membawa kelimpahan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau melihat hati-hati yang terbuka. Biarlah mereka hidup dalam kelimpahan, sehingga mereka dapat jadi berkat dimanapun mereka berada. Kami semua dapat merasakan dan berkata seperti Ayub. Dulu dari kata orang, sekarang aku melihat sendiri. Tuhanku baik, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Mungkin Tuhan, kami semua selama mengikut Tuhan ada begitu halangan, rintangan, penghakiman. Ada kata-kata di belakang kami menjelekkan kami. Tapi kami tahu kami tidak butuh pandangan baik dari orang lain. Yang kami butuh, Tuhan berkata, ini anakku yang benar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan jemaat semua juga yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Juga kami berdoa jemaat yang mungkin sudah merantau di luar kota. Ada yang mungkin di Batam, di Riau, bahkan di Jakarta. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Juga Pak Novi yang sedang dengan keluarganya Tuhan ke Solo, Tuhan sertai, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah keluarga ini dapat merasakan sukacita bersama. Ketika kembali lagi dapat bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, gereja ini, biarlah gereja ini jadi berkat dimanapun berada Tuhan. Bagi lingkungan sekitar sini, bahkan bagi kota kami tercinta, kota Medan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu satu-satunya cara Indonesia menjadi negara maju, semakin banyak
yang berdoa bagi bangsa ini. Semakin banyak anak-anak Tuhan yang bertelut mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu berkati presiden kami hingga jajaran terendah pemimpin-pemimpin kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami rindu hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia menjadi negara yang penuh berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub biarlah benar-benar mengalir atas bumi kami Indonesia. Begitu juga kami berdoa Bapa untuk setiap ibadah yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ibadah kami bukan sekedar dihadiri oleh banyak orang. Kami rindu ada lawatan Tuhan, ada keintiman di ibadah kami, ada rasa cinta, ada rasa membutuhkan Tuhan. Itu yang kami butuhkan bagi ibadah-ibadah di gereja ini Tuhan. Kami rindu juga Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Kami juga rindu berdoa setiap kami semua bisa Tuhan mampukan menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba selesai ibadah kami sampai di sini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai kami dalam perjalanan kami pulang. Pertemukan Bapa di ibadah-ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Ku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji sebab Kau Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji sebab Kau Tuhan. Ku puji sebab Kau Tuhan. Ku puji sebab Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota. Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu. Diberkati sumur air minumanmu. Diberkati keluar masukmu. Dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau menang dan bukan kalah. Engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta dan berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua. Mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.